Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Alamuddin Al-Zulfi, NIM 1905 12014 dari kelas SI 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Jadi, apa sih infrastruktur jaringan itu? Jadi, infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, mulai dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless, switch, network protokol, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung melalui media transmisi untuk melakukan pertukaran data atau berbagai sumber daya. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer bisa berfungsi untuk meningkatkan transfer data. Kedua, skala informasi bisa lebih terjaga. Ketiga, bisa lebih menghemat uang karena kegiatan sehari-hari makin efektif dengan adanya jaringan komputer. Contohnya seperti di dunia kerja. Berkat jaringan komputer, maka satu printer bisa digunakan pada beberapa komputer sekaligus. Dengan begitu, perusahaan kini tidak harus menyediakan printer untuk setiap komputer. Kemudian kita masuk ke pembagian jaringan berdasarkan fungsinya. Di sini ada client server dan peer-to-peer. Client server adalah sebuah jaringan komputer yang memang didedikasikan menjadi server. Untuk client server ini bisa juga dijadikan sebagai layanan untuk satu komputer dan juga lebih. Misalnya saja, untuk satu domain yang dimanfaatkan oleh banyak komputer. Namun, bisa juga dimanfaatkan untuk banyak layanan pada satu komputer saja. Kemudian peer-to-peer. Jenis jaringan komputer ini merupakan di saat setiap hostnya bisa menjadi klien dan server secara bersamaan. Misalnya saja dalam file sharing atau berbagi file di antara komputer. Pada jaringan Windows menggunakan 5 komputer, yaitu komputer A, B, C, D, atau E. Kemudian kita masuk ke pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama adalah PAN. Jenis jaringan ini merupakan jaringan yang kecil. Biasanya digunakan pada Bluetooth, kemudian infrared, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu LAN, Local Area Network. Jenis jaringan komputer ini bisa mencakup area kecil. Maka dari itu, jenis jaringan ini sering digunakan pada rumah, sekolah, kantor, dan gedung. Bahkan terkadang LAN ini sering dimanfaatkan pada ruangan yang lebih kecil lagi, seperti di setiap ruangan kantor. Namun, biasanya ini tergantung dari peraturan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network. Jenis jaringan ini merupakan jaringan yang paling besar karena sudah memanfaatkan satelit, fiber optik, dan wireless. WAN bisa melintasi sampai antar negara yang ada di seluruh dunia. Misalnya saja seperti kantor, pusat otomotif yang ada di suatu negara yang masih bisa berkomunikasi secara elektronik dengan kantor cabangnya yang ada di negara lain. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network. Jenis jaringan yang satu ini biasanya digunakan pada ruangan yang lebih luas dan besar, bisa untuk antar wilayah satu provinsi, dan bisa lebih. Jaringan MAN ini menyambungkan pada beberapa jaringan LAN, agar cakupannya lebih luas, misalnya saja untuk kantor pusat yang terhubung dengan beberapa kantor cabang. Lalu kita masuk ke topologi jaringan. Yang pertama adalah ring. Topologi ring merupakan topologi cincin yang kerap digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain
menggunakan rangkaian melingkar seperti cincin. Untuk kelebihan dan kekurangan sudah terdapat di layar. Kemudian topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi yang lebih praktis karena biasanya hanya dimanfaatkan untuk instalasi jaringan menggunakan kabel koaksial. Topologi mesh, yaitu topologi yang bisa dimanfaatkan untuk banyak rute yang terkesan sangat rumit. Topologi star, yaitu topologi yang mempunyai node yang terhubung ke setiap komputer. Node tersebut berada di tengah. Node tengah yang dimaksud adalah seperti hub atau switch. Biasanya topologi ini berbentuk menyerupai bintang. Kemudian topologi hierarki, berbentuk seperti pohon bercabang dari komputer host yang dihubungkan ke switch dengan simpul lain atau node secara bertahap. Tingkat yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Topologi tree, kombinasi dari beberapa topologi star yang menghubungkannya dengan topologi bus, sehingga setiap topologi star akan terhubung ke topologi lain menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini ada beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian kita masuk ke pembagian jaringan menurut penggunaan kabelnya. Di sini ada wireline dan wireless. Wireless adalah koneksi antar suatu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel. Contohnya seperti laptop yang menyambung ke WiFi. Kemudian wireline merupakan koneksi antar suatu perangkat dengan perangkat lainnya dengan menggunakan kabel. Contohnya seperti menghubungkan dua laptop menggunakan kabel. Bisa menggunakan UTP dengan RJ45 atau yang lainnya. Kemudian kita masuk ke pembagian berdasarkan siaran. Di sini ada unicast, anycast, broadcast, dan multicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau point to point. Kemudian anycast merupakan sebuah metode transmisi atau pengiriman data point to point. Nearest bisa dibilang untuk mekanisme dari anycast ini gabungan antara unicast dengan multicast. Kemudian ada broadcast. Broadcast merupakan metode pengiriman transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMP, point to multipoint. Kemudian multicast. Multicast merupakan metode yang digunakan hampir sama dengan broadcast. Namun perbedaannya untuk multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik yang tergabung ke grup alamat yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.